Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Billy Fidaili dengan NIM 1872150121. Pendidikan Ekonomi kelas C, semester 1. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi keperluan UAS. Langsung saja pada materinya, itu 1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Pasar oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang yang berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang dimana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli, tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik, yaitu jika pasar monopoli dikuasai oleh seorang penjual, namun jika di pasar oligopoli satu penjual dengan lainnya mempengaruhi harga. Sedangkan jika di pasar monopolistik barang sama namun dengan variasi yang berbeda. 3. Jelaskan menurut pendapat Anda, apa itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan sebuah pasar yang di mana terdapat banyak para pelaku usaha atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dengan produk yang ditawarkan relatif sama atau bisa disebut dengan homogen. Harga yang terbentuk pada pasar persaingan sempurna dikarenakan interaksi antara permintaan dua penawaran yang saling menyepakati, sehingga pembeli dan penjual di pasar ini tidak akan mempengaruhi harga barang atau jasa yang ditawarkan. 4. Menurut pendapat Anda, apa hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Jelaskan. Kegagalan pasar dapat terjadi di pasar karena beberapa alasan, antara lain 1. Eksternalitas. Eksternalitas mengacu pada biaya atau manfaat yang dihasilkan dan dari transaksi yang mempengaruhi pihak ketiga yang tidak memutuskan untuk dikaitkan dengan manfaat atau biaya tersebut. Bisa positif atau negatif. Eksternalitas negatif adalah efek negatif yang diakibatkan oleh konsumsi suatu produk dan berdampak negatif pada pihak ketiga. Misalnya, meskipun rokok sangat berbahaya bagi perokok, hal itu juga berdampak negatif pada kesehatan orang-orang di sekitar perokok. 2. Barang publik. Barang publik menciptakan kegagalan pasar jika bagian dari populasi yang mengonsumsi barang gagal membayar tetapi terus menggunakan barang tersebut sebagai pembayaran. Sebenarnya, misalnya, pelayanan polisi adalah barang publik yang berhak dinikmati oleh setiap warga negara, terlepas dari apakah mereka membayar pajak kepada pemerintah atau tidak. 3. Penguasaan pasar. Penguasaan pasar terjadi ketika pembeli atau penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang atau jasa di pasar. Di sisi penawaran, penjual dapat mengontrol harga barang dan jasa jika hanya terdapat beberapa penjual atau oligopoli, atau satu penjual besar atau monopoli.
Di sisi permintaan, pembeli memiliki kekuatan untuk mengontrol harga barang. Jika pasar hanya terdiri dari sisa pembeli besar atau monopsoni atau beberapa pembeli besar oligopson. Informasi tidak sempurna di pasar. Kegagalan pasar juga bisa disebabkan oleh kekurangan informasi yang sesuai antara pembeli atau penjual. Ini berarti bahwa harga permintaan atau penawaran tidak mencerminkan semua manfaat atau biaya peluang suatu barang. Kurangnya informasi dari pihak pembeli dan berarti bahwa pembeli mungkin bersedia membayar harga yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk produk tersebut karena mereka tidak mengetahui manfaatnya sebenarnya. Sisi lain, informasi yang menandai di sisi penjual dapat berarti bahwa mereka mungkin bersedia menerima harga yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk produk daripada biaya peluang sebenarnya untuk memproduksinya. Baik, demikian, terima kasih.